Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang mensubstitusi bilangan pada bentuk akar. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, perlu saya ingatkan kembali sebelum saya menerangkan materi pelajaran, bahwa setiap tutorial yang saya berikan kamu harus tulis, catat di buku catatan kamu ya, karena itu sangat penting buku catatan untuk menulis tutorial yang Bapak berikan. Sekarang saya akan menjelaskan mensubstitusi. Mensubstitusi itu artinya mengganti huruf dengan angka. Lihat tuh. Huruf A sama dengan 7, artinya A-nya adalah 7. Jadi mengganti huruf dengan angka, itu pengertian mensubstitusi. Bilangan pada bentuk akar. Jadi hurufnya kamu ganti dengan angka. Bilangannya bilangan bulat, ya, pada bentuk akar. Maaf, pada bentuk aljabar, ya, pada bentuk aljabar. Oke, ada contoh 1. Jika A sama dengan 7 dan B sama dengan min 3, jadi A-nya diganti 7, B-nya sama dengan min 3, ya. 7 dan min 3 adalah bilangan, ya. Tentukan nilai dari 2AB plus 3B pangkat 2. Ini aljabarnya. Hanya mensubstitusi atau mengganti huruf dengan angka pada bilangan pada bentuk aljabar. Aljabarnya ini. Gitu maksudnya, ya. 2AB artinya 2 dikali A dikali B, gitu ya. Saya tulis berarti 2 dikali A-nya sudah diganti, bukan A lagi, kan mensubstitusi, mengganti huruf dengan angka. A-nya berapa? 7. 2AB artinya 2 dikali A dikali B, berarti 2 dikali 7 dikali B. B-nya berapa? B-nya min 3. Maksudnya begitu, ya, nak? Nah, ditambah 3B pangkat 2, artinya 3 dikali B pangkat 2, 3 dikali B pangkat 2. B pangkat 2-nya, B-nya berapa? B-nya adalah min 3. B-nya min 3 pangkat 2 pangkat 2. Ini, ya. 3B pangkat 2 artinya 3 dikali B pangkat 2. 3 dikali B-nya berapa? Min 3 pangkat 2 gitu. Ya sudah, kita kalikan. Positif kali positif sejenis, hasilnya tetap positif. Hasilnya tetap positif dikali lagi dengan negatif. Positif dengan negatif karena lain jenis, maka hasilnya jadi min, ya, nak. Setelah itu kalikan angkanya. 2 dikali 7 14, 14 dikali 3. Berapa jadinya 14 dikali 3? 42. Sekarang ini ditambah. Yang depan sudah selesai, ya. 3 dikali min 3. Kita nggak bisa 3 dikali min 3. Karena kenapa? Karena ada pangkat 2-nya. Jadi kamu harus pangkatkan dulu 2-nya. Ya, baru bisa dikalikan dengan 3. Oke, berarti 3 dikali min 3 pangkat 2 itu kan artinya min 3-nya berulang sebanyak pangkatnya, ya, nah, ya. Berulang sebanyak pangkatnya. Jadi min 3-nya berulang 2 kali. Min 3 dikali min 3. Gitu, ya, nah, ya. Kalau sudah, ini saya turunkan lagi. Positif, ya. Kalikan dulu, ini selesaikan dulu min 3 pangkat 2, karena pangkat 2 itu lebih kuat daripada perkalian, ya. Lebih kuat pangkat daripada perkalian. Kamu nggak boleh langsung 3 kali min 3, salah kalau begitu, ya. Kalau kamu 3 kali min 3 dulu, salah, nanti hasilnya beda. 3 kali min 3 berapa? Min 9 ke pangkat 2 berapa? 81. Wah, salah kamu. Karena pangkat itu lebih kuat daripada perkalian, sehingga kamu harus menyelesaikan pangkatnya terlebih dahulu. Min 3 pangkat 2 artinya min 3 dikali min 3. Ya. Jadi min kali min apa hasilnya? Positif. 3 kali 3 berapa? 9. Gitu, ya, nak? Setelah itu 3 kali 9 berapa? 27, ya, nak? 27. Hasilnya maka 42 tandanya negatif, 27 tandanya positif. Kalau berbeda tandanya maka kurangkan. 42 dikurang 27 hasilnya 15.
Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Banyakan negatifnya, maka hasilnya pun juga jadi negatif. Itu contoh satu ya nak, substitusi. Kita ke contoh 2 nak sekarang. Soal nomor 2. Jika P sama dengan 4, artinya P-nya diganti angka 4. Dan Q sama dengan min 2, artinya Q-nya diganti dengan min 2. Dan R sama dengan min 3, artinya R-nya diganti dengan min 3. Tentukan nilai dari aljabar P plus 5Q pangkat 2 dikurang QR pangkat 2. Kita kerjakan nak. Sini ya. P-nya berapa? P-nya 4. Saya ganti. Ditambah 5Q artinya 5 kali Q ya. 5 dikali Q-nya berapa? Q-nya min 2. Q-nya min 2. Tutup kurung ya. Tutup kurung karena ada pangkat 2. Ada pangkat 2. Jadi P-nya diganti 4, 5Q artinya 5 kali Q, maka 5 dikali min 2, karena Q-nya min 2, tutup kurung, ini pangkat 2, gitu ya. Dikurang Q, Q-nya berapa? QR artinya Q kali R. Q-nya berapa? Q-nya adalah min 2 ya nak, dikali R. R-nya berapa? R-nya min 3. Tutup kurung, maaf, tutup kurung dulu ya, karena ini kan dalam kurung pangkat 2. Maka ini tutup kurung pangkat 2. Nah, kalau soal seperti ini, kamu harus selesaikan dulu dalam kurungnya ya, Nak ya. Selesaikan dulu dalam kurungnya. Satu-satu, yang ini. Kurung yang pertama. 4, ini ya. Ditambah, kamu harus kali dulu. Kenapa harus kamu kali dulu? Karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Ya, Nak ya. Perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Kalau kamu 4 tambah 5 dulu 9, salah. Perkaliannya dulu lebih kuat. 5-nya positif. Maaf. Di sini 5-nya positif, 2-nya negatif. Kalau positif dikali negatif tandanya apa? Tandanya min. Karena berbeda jenisnya. Baru 5 kali 2, 10. Pangkat 2. Pangkat 2 ya nak. Dikurang. Selesaikan lagi. Ini negatif 2-nya. 3-nya negatif, sama-sama negatif. Jadi apa? Jadi positif ya. Jadi positif. Positif 6 pangkat 2. Gitu ya. Sudah, sekarang yang ini sekarang. 4-nya apa? Positif, 10-nya negatif. Kalau 4-nya positif, 10-nya negatif, tandanya berbeda, maka kurangkan. 10 kurang 4 berapa? 6 kan? Banyakan mana? Positifnya apa? Negatifnya? Banyakan negatifnya, maka hasilnya negatif. Pangkat 2. Ya, dikurang 6 pangkat 2. Gitu ya. Nah, min 6 pangkat 2 artinya apa? Berarti min 6 dikali 6 ya. Kan 6-nya berulang sebanyak 2 kali. Min 6 dikali min 6. Gitu ya. Dikurang 6 pangkat 2 artinya apa? 6 dikali 6. Ya, sudah berarti. Min kali min jadi apa? Jadi positif. 6 kali 6 berapa? 36. Dikurang 6 kali 6 berapa? 36 ya. 36. Sehingga 36 kurang 36 berapa? Hasilnya adalah 0. Ini ya, 0. Nomor 2. Kita ke nomor 3 sekarang. Contoh nomor 3. Jika X sama dengan 6, berarti X-nya diganti 6. Dan Y sama dengan min 8, berarti huruf Y diganti dengan min 8. Tentukan nilai dari aljabar ini ya. Kan kepanjangan nih nak. Kalau kamu kepanjangan begini, kamu sederhanakan dulu dengan proses penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kan sudah belajar ya kelas 1 ya, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Bahwa apabila ada variabel yang sama dengan pangkat yang sama, maka bisa diselesaikan. Cari huruf yang sama. Ini hurufnya sama. Ya, variabelnya sama, pangkatnya sama 3. Lihat tuh. Sama ini X pangkat 3 tuh, sama tuh X pangkat 3. Berarti bisa dikerjakan. Kita kerjakan yang X dulu. Yang ini 1 ya, 2, 3. Lihat, 9X-nya positif. 16X pangkat 3-nya positif tuh, tandanya positif.
Ini pangkat 3, maaf ya. Pangkat 3. Positif. Tapi ini 18x pangkat 3-nya negatif tuh. Tandanya negatif. Sudah, berarti 9 tambah 16 berapa? 25 ya. 25 dikurang 18. Berapa 25 dikurang 18? 7 ya. 25 dikurang 18, 7. Jadi 7x pangkat 3. Yang kedua, yang ini. 21y. 21y-nya negatif. Negatif 21y. Baru ini ya. Positif plus 30-nya. Plus 30y. Baru yang ini. 20-nya tandanya negatif. Satu-satu ya, biar nggak bingung ya. Yang ini dulu ya. Oke. 21-nya negatif, 30-nya positif. Karena berbeda tandanya, maka kurangkan. 30 kurang 21, 9 ya. 9y. Gitu ya. Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Ternyata banyakan positifnya. Ya sudah, hasilnya positif. Dikurang 20y. Gitu ya. Sekarang yang ini. 9-nya positif, 20-nya negatif. Karena berbeda tanda, positif dengan negatif kurangkan. 20 kurang 9, 11. Banyakan mana? Positifnya apa negatifnya? Banyakan negatifnya, maka negatif. Sehingga ini kalau disederhanakan, jadinya adalah, kalau disederhanakan, jadinya yang pertama berapa? 7x pangkat 3 ya. 7x pangkat 3. Yang kedua berapa? Min 11y. Min 11y. Kan sudah sederhana, lebih enak. Kalau ngerjain kamu satu-satu bisa aja, tapi kan kepanjangan nah ya. Mendingan disederhanakan dulu. Ya sudah, berarti 7 dikali x pangkat 3. 7 dikali x-nya berapa? Sudah diganti 6. 6 pangkat 3 dikurang min 11 kali y. Y-nya berapa? Y-nya min 8. Sudah, berarti 7 dikali 6 pangkat 3, berarti 6-nya berulang sebanyak 3 kali ya nak. Ya. Ini min dikali min jadi positif ya nak ya. Jadi positif ya. Min kali min jadi positif ya. 11 kali 8 jadi 88. Ya, selesaikan dulu ini yang pangkat. Karena pangkat lebih kuat. Berarti 7 dikali berapa? 216 ya nak. Ditambah 88. 7 dikali 216 adalah 1012 ya nak ya. 1012. 1012 ditambah 88. Berapa 1012 ditambah 88? 100. Begitu ya. Contoh nomor 3. Sekarang kita ke contoh nomor 4. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil tersebut jika kecepatannya 48 km per jam dan waktu yang digunakan 2,5 jam. Ya sudah, yang ditanyakan apa? Hitunglah jarak. Jarak rumusnya apa? Sudah dikasih rumusnya. Bahwa rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Ya sudah. V-nya kita cari berapa? Jika kecepatannya 48 km per jam. 48 km per jam. Dikali T. T-nya berapa? T-nya 2,5 jam. 2,5 jam. Ya, catat ini jam sama jam. Ya, sehingga 4,8 dikali 2,48 dikali 2,5 adalah 120 berapa? Kilometer. Gitu ya nak. Untuk contoh nomor 4. Sekarang kita ke materi kedua ya nak ya. Di sini faktorisasi dengan hukum distributif. Nah, distributif itu apa? Ya, sudah belajar di kelas 1, nanti Bapak jelaskan. Distributif itu seperti ini sifatnya. Hukum distributif itu ada A dikali B plus C. Nah, itu dia distributif. Maka kalau dibongkar, maka A dikali B ya, A kali B ditambah A kali C. A kali C. Ini maksudnya hukum distributif ya.
A kali B ditambah A kali C. Gimana kalau ininya min? Ya sudah, kalau ininya min, A kali B min C, berarti A dikali B dikurang ya A kali C. Ini maksudnya distributif nak, gitu ya. Itu maksudnya distributif. Jadi faktorisasi atau pemaktoran adalah menyatakan bentuk penjumlahan. Bentuk penjumlahan kan, suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Menjadi bentuk perkalian faktor-faktor tuh. Menjadi bentuk perkalian faktor-faktor nggak? A dikali B, A kali C. Dibongkar ya Naya. Dengan syarat aljabar hukum distributif maka harus dibongkar. Bentuk penjumlahan suku-suku pada bentuk aljabar yang memiliki faktor yang sama. Jadi harus punya faktor yang sama atau faktor persekutuan. Jadi harus ada faktor persekutuannya yang dapat difaktorkan dengan menggunakan hukum distributif tuh. Maksudnya ini, ya, maksudnya ini. Nanti biar paham kita ke contohnya ya, Nak ya. Ke contoh soalnya, Nak, biar paham, Nak. Nah, yang A, faktor dalam bentuk-bentuk aljabar berikut. Ingat syaratnya tadi pakai hukum distributif, ya. Hukum distributif. Nanti kita harus ubah ya, ubah menjadi hukum distributif. Oke, saya tulis dulu sebelah sini. A dikali B plus C, maka A kali B ditambah A kali C. Pakai hukum ini ya, gitu. Tapi harus dengan faktor persekutuan. Namanya faktor persekutuan berarti mencari angka yang sama atau berarti mencari angka atau huruf yang sama ya, Nak. Namanya faktor persekutuan. Ingat ya, pelajaran kelas 1 sudah saya terangkan bagaimana itu faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil. Di SD juga ada ya. Karena faktor berarti kamu pakai FPB nah ya, pakai FPB. Diubah ke dalam bentuk seperti ini logikanya, hukum distributif. Ya sudah, kamu melihat ini ada 6A plus 10. Ada angka sama huruf. Yang bisa kamu faktorkan yang mana? Kan gitu ya. Yang bisa saya faktorkan 6 sama 10 karena sama-sama angka. Kalau A nggak bisa saya faktorkan. Kalau A huruf nggak bisa saya faktorkan dengan angka ya, Nak. Nggak bisa. Jadi saya hanya bisa memfaktorkan dengan angka dengan angka, ya huruf harus dengan huruf. Faktorkan ya, Nak ya. Oke, yang 6 sekarang. 6 saya faktorkan dulu. 6 faktor itu mencari perkalian angka berapa dikali angka berapa hasilnya 6. Dimulai dari angka 1. Angka 1 dulu. Ada nggak perkalian 1 yang hasilnya 6? Ada ya? Kali 6. 1 kali 6, 6. Habis 1 pindah ke 2. 2 kali berapa yang hasilnya jadi 6? Kali 3. 2 kali 3, 6. Udah selesai. Ya. Jadi faktor 6 itu 1, 2, 3, 6. Terus yang 10 sekarang. Yang 10 sekarang saya faktorkan. 1 kali 10 hasilnya 10. 2 kali 5, 2 kali 5 10. 3 nggak ada, 4 nggak ada. Ya sudah selesai. Berarti faktor 6 dan 10 kamu cari yang sama di mana? Ya, yang sama adalah angka 2. Cari yang paling besar. 1 sama, Pak. Kok nggak diambil? Kan kecil. Kalau FPB itu kan faktor persekutuan terbesar. Berarti mencari angka yang sama tapi mencari angka yang besar. Tapi kan, jadi 1 nggak diambil. Diambilnya adalah angka 2. Ya, Nah ya. Nah, diubah seperti jadi kayak begini. Angka 2. Saya ubah jadi seperti ini. Berarti 2. Gitu ya. Dikali berapa? Tuh. Ya. Dikali berapa? Diubah jadi bentuk seperti ini. Sini pakai logika kebalikannya. Kan 2. Kan A kali B. Berarti 2 dikali berapa? Di sini kan angkanya nggak tahu kita. Ya. Jadi 2 dikali berapa? Supaya jadi apa? Ini yang pertama 6A. Supaya jadi 6A. Dibalik tuh logikanya gitu ya. 2 dikali berapa? Supaya jadi yang pertama adalah 6A. Itu yang pertama. Ini yang pertama kan? 6A. Ya, supaya jadi 6A. Kali berapa dia? 2 kali berapa supaya jadi 6A? Ya sudah. 2 kali berapa supaya jadi 6? Kali 3. Karena 2 dikali 3 adalah 6. A-nya kan cuman 1 di sini ya. A-nya cuman 1. Ya.
Berarti A-nya hanya ada satu, karena kan ini pangkat 1 nih A-nya. Ya sudah, berarti A-nya cuma ada satu, pangkat 1. Karena cuma ada satu. Kalau nggak percaya buktikan saja, 2 kali 3, 6. A-nya 1, A-nya 1. Berarti yang pertama adalah di sini 3A. Karena ini tambah, maka ini tambah. Yang kedua sekarang 10. 2 dikali berapa? Ya kan? Supaya yang kedua 10, supaya jadi 10. 2 kali berapa supaya jadi 10? Kali 5. Berarti 2 dikali 5. Tuh. Sama kan? Nah, begitu maksudnya hukum distributif. Nah, ini kebalikannya nih. Yang ini jadi ini nih. Ini jadi ini. Gitu ya. Jadi, faktor dari 6A plus 10 adalah 2 dikali 3A. Atau 2 dikali 3A plus 5. Atau nggak usah pakai kali lah ya. Kan tanda kurung juga sebagai tanda kali. Gitu. Jadi lebih jelasnya begini. Jadi nggak usah pakai kali lah. Karena tanda kurung ini perannya sebagai tanda kali. Itu untuk yang A ya nak. Paham ya? Ini ya. Coba sekarang yang B sekarang. Kita mulai yang B. Gitu ya. Nah sekarang angkanya. Angka. Ada yang sama ya. Bisa difaktorkan ya. Faktor 8. Faktor 8. 1 kali 8. 2 kali 4. Selesai ya? Selesai. Yang 12 sekarang. 1 kali 12. 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12. Cari yang paling sama yang mana? Tapi paling besar. 1 sama masih ada yang besar. 2 sama masih ada yang besar. 4 ya nak? 4. Ada huruf. Kalau tadi kan yang A nggak ada huruf, ini ada huruf. Hurufnya sama, berarti P pangkat 3 sama P pangkat 5 bisa difaktorkan. Ingat FPB. Angka yang sama, pangkat yang kecil. Ingat ya, pelajaran FPB itu waktu kelas 1 sama di SD, bahwa mencari FPB adalah mencari angka yang sama, pangkat yang kecil. Pangkat yang kecil berarti kamu pilih yang mana? P pangkat 3. Sehingga tadi sesuai dengan hukum distributif ya, berarti 4 yang kita pilih ya nak. 4 yang kita pilih dalam kurung 4 yang kita pilih ada huruf yang sama, angka yang sama, pangkat yang kecil. Pangkat yang kecil adalah pangkat 3. Berarti P nya masuk nih. Gitu ya nak. Nah ini begini, pakai logika nanti ya. Sudah. Berarti 4P pangkat 3, 4P pangkat 3 dikali berapa supaya jadi 8P pangkat 3. Kan gitu ya. Angkanya dulu. 4 kali berapa supaya jadi 8? Kali 2. P pangkat 3-nya sudah ada. P pangkat 3 supaya jadi P pangkat 3. Kan sudah ada sama-sama P pangkat 3. Ya sudah, berarti karena sudah ada ya selesai berarti. Ya, selesai. Karena sudah sama-sama P pangkat 3. Berarti yang di sini adalah 2. Sekarang yang belakang. 4P pangkat 3 dikali berapa? Supaya jadi ini yang kedua ya. 12. P pangkat 5. Kan gitu ya. Angkanya dulu. 4 kali berapa supaya jadi 12? Oh, kali 3. Kali 3. Sekarang P pangkat 3 kali berapa supaya jadi P pangkat 5? Di sini P-nya masih pangkat 3. Supaya jadi P pangkat 5, maka dikalikan berapa? Dikalikan P pangkat 2. Kan ingat perkalian aljabar. Bahwa perkalian aljabar itu ketika huruf yang sama seperti ini, P pangkat 3 dikali P pangkat 2, ya kan? Bahwa apa? Pangkat dengan pangkat dijumlahkan ya, dijumlahkan. Kalau untuk perkalian, kalau untuk pembagian, pangkat dengan pangkat dikurangkan. Terbukti kan? 4 kali 3 12. P pangkat 3 dikali P pangkat 2 ini. Pangkatnya 3 tambah 2 tuh. Pangkat dengan pangkat dijumlahkan jadi P pangkat 5. Terbukti kan? Sehingga di sini adalah 3P pangkat 2. Gitu ya, Nah ya? Itu untuk yang B. Sekarang kita ke C. Soal nomor C. Gimana nih Pak? Nah, ini sudah menjadi distributif. Ini sudah menjadi distributif ya kan? Sudah menjadi distributif ini.
Ya, yang ini distributifnya adalah A kali B plus C ya. Yang ini distributifnya adalah A kali B plus C. Udah jadi distributif ini nak ya. Kalau sudah jadi distributif ya sudah mudah berarti. Gabungkan saja yang ini X dan Y plus Z. Min 4Z Y plus Z. Y plus Z sama kan? Ya sudah nggak usah dipecah berarti ini. Berarti Y plus Z, ya kan? Sama-sama Y plus Z. Yang ini sekarang X min 4Z. X min 4Z. Udah selesai begitu. Ya. X min 4Z. Itu yang C. Sekarang kita masuk yang D. Nah ini dia sekarang. Oke. Ada 3 ya, 3 suku ya. Suku 1, suku 2, suku 3. Ada 3, 9, dan 12. Kita cari ya. 3 dulu. Faktorin. Karena angkanya 3, 9, 12. 1 kali 3 ya. Selesai. 9. Sekarang. 1 kali 3, 9. Hasilnya 9. Berarti bawahnya 3 kali 3. 9. 12 sekarang. 1 kali 12, 2 kali 6, 12, 3 kali 4, 12. Cari yang sama yang mana? Yang paling besar. Nah ini sama nih. 3 ya. 3. Sehingga faktor untuk angkanya yang sama adalah angka 3. Hurufnya sekarang ada X kuadrat, X kuadrat. Ingat FPB. Angka yang sama, pangkat yang kecil. Berarti dari X kuadrat, ini X kuadrat sama ya, pangkat yang kecil berarti kita ambil yang X pangkat 1. Bukan nggak ada angkanya ini, pangkat 1 tidak ditulis. Kedua, Y-nya, Y kuadrat. Y kuadrat. Mana pangkat yang kecil? Ini, Y1 ya, Y1. Nah, sudah. Sekarang kita faktorkan. Yang pertama dulu, ini ya. Kita faktorkan ya, yang pertama dulu. 3XY dikali berapa supaya menjadi 3X kuadrat Y, kan gitu ya. 3 kali berapa supaya jadi 3? Kan kali 1 nggak usah ditulis. X nya 1 dikali berapa supaya jadi X pangkat 2? Berarti kasih lagi X nya 1 ya. Kasih lagi X nya 1, karena kan X dikali X itu adalah, karena X dikali X itu adalah X1 ditambah 1 sama dengan X pangkat 2 gitu ya. 3 kali berapa supaya jadi 3? Saya ulangin. 3 kali berapa supaya jadi 3? Berarti kali 1 kan. 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti kali 1. X kali berapa supaya jadi X pangkat 2? Kali X. Karena X kali X sama dengan X pangkat 1 tambah 1 adalah X pangkat 2. Y kali berapa supaya jadi Y? Ya sudah, sama-sama 1 kan sudah ada, berarti nggak perlu. Jadi sehingga hasilnya adalah, kita buktikan, 3 kali 1 3, X kali X pangkat 2 kan. Y nya sudah ada 1, di sini Y nya sudah ada 1. Berarti X yang pertama. Satunya nggak usah ditulis ya. Yang pertama adalah X. Oke, yang kedua plus ya, ini ya, plus 3 XY dikali berapa supaya jadi 9 XY gitu ya. 3 kali berapa supaya jadi 9? Kali 3 ya. Kali 3. Oke. Oh maaf, ini soalnya saya salah ya. Ini pangkat 2 sebenarnya Y-nya. Berarti ini jadi pangkat 2. X 3 kali berapa supaya jadi 9? Kali 3 ya. 3 kali 3 9. X kali berapa supaya jadi X? Ya sudah, sama-sama pangkat 1, sama-sama pangkat 1, nggak usah ditulis. Gitu ya. Y kali berapa supaya jadi Y pangkat 2? Y-nya di sini pangkat 1 supaya jadi Y pangkat 2, maka tambahkan lagi dengan Y. Ya, karena pangkat 1 tambah pangkat 1 jadi pangkat 2. Sehingga jadinya adalah 3Y. Yang ketiga, karena ini kurang, maka ini kurang ya. Oke, sekarang lagi. 3
XY dikali berapa supaya jadi min 12X kuadrat Y kuadrat. 3 kali berapa supaya jadi min 12? Positif supaya jadi negatif, maka dikali negatif. Negatif berapa sekarang? 3 kali berapa supaya jadi 12? Negatif 4. Gitu ya. X di sini 1, di sini X 2. Maka supaya X kali berapa supaya jadi X pangkat 2? Maka harus dikalikan X lagi. Ya. Karena kalau X dikali X, ini kan pangkat 1 nggak ditulis. Maka X1 ditambah 1 ya sama dengan X pangkat 2. Maka dikali X. Y kali berapa supaya jadi Y pangkat 2? Kali berapa? Y-nya sini 1, sini Y-nya 2. Maka kalikan 1 lagi. Coba buktikan. Y kali Y. Y kali Y. Sama pangkat 1 ya. Y pangkat 1 ditambah 1. Sama dengan Y pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah min 4XY. Min 4XY. Gitu ya. Itu untuk yang D. Sekarang ke nomor 2 sekarang. Nah, ini ada 2 nih, Nak. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Kita selesaikan dulu yang kedua. Yang sama adalah 4 dengan 4. Berarti faktornya berapa kalau 4 dengan 4? Ya faktornya 4 dong ya. Faktornya 4. Karena sama. Yang paling besar ya 4 berarti. Gitu ya. Pertama. Yang ini dulu ya. Kita selesaikan ya. Karena ini kurung. Baru kita yang pertama ini. Berarti 4. Ya. Yang ini 4 dikali berapa supaya jadi 4A? 4 kali berapa supaya jadi 4A? Kali 1. 4 kali 1 4. Di sini ada A-nya, Pak. A-nya cuma 1. Ya udah A-nya kasih 1 aja karena kan A-nya cuma 1. Angka 1 biasanya nggak ditulis. 4 kali 1 4 karena A-nya ada 1. A-nya 1 aja. Angka 1 biasanya di depan huruf nggak ditulis. Sekarang yang kedua, ini min ya. Karena ini min. Jadi berarti 4 kali berapa supaya jadi 4B ya, supaya jadi 4B. Kali berapa ini? Kali 1. 4 kali berapa supaya jadi 4? Kali 1. B-nya cuma nggak ada 1. Maka kasih B-nya 1 aja. 1 biasanya nggak ditulis. Kali ya, 1 biasanya nggak ditulis. Ditambah. Yang sama yang mana nih? C-nya sama, berarti C-nya keluarin ya, Nak. C-nya sama, C-nya keluarin dalam kurung. Sekarang yang ini. C kali berapa supaya jadi AC? C-nya sudah ada. C-nya 1 sudah ada. Yang nggak ada apa? A. Ya udah kali A. Berarti kali A. Dikurang C sekarang dikali berapa supaya jadi BC? C-nya sudah ada 1, berarti kalinya kali berapa? B-nya yang nggak ada, berarti kali B. Berarti A kurang B. Gitu ya. Setelah itu lihat A min B sama. Ya udah tulis ya. Masih belum selesai nih. A min B. Sekarang ini berarti 4 ditambah C ya, bentuknya begitu. 4 ditambah C. Itu untuk 2A. Sekarang terakhir nah ya. Contoh soal terakhir. Sama kayak tadi ya, ada 2 ya. Ya sudah, yang sama yang mana? Yang A ya. A keluarin ya. Ya udah, berarti sini A dikali berapa supaya jadi apa nih yang pertama? AX. A-nya sudah ada. Yang nggak ada apa? X ya. Berarti ini X. Berarti ya A kali berapa? Ini A-nya sudah ada, ini sudah ada. Yang nggak ada apa? X ya. Jadi tulis X ya, gitu ya. Sekarang yang ini A, yang kedua A kali berapa supaya jadi AY kan gitu. A-nya sudah ada, Yang belum ada apa? Y. Tuh. Ya, karena A kali Y adalah AY plus Y. Sekarang B-nya keluarin ya, B-nya keluarin. Kurang ya, B-nya keluarin. Awas nih, ini ya, awas nih, salah nih ya. Ini min B ya. Kalau ini kan AA, ini minnya ikut loh. Min B kali berapa supaya jadi ini yang pertama min BX. Jadi berlaku loh. Min kali apa supaya jadi min? Ya, oke, maka kali positif. Ya, X-nya udah ada belum? B-nya sudah ada belum? Sudah ada ya, berarti B-nya sudah ada, nggak usah. X-nya yang nggak ada, berarti kali X. Coba min B kali X, jadinya sama dengan min BX. Karena negatif kali positif adalah negatif. Berarti ini X ya. Sekarang lagi, min B kali berapa supaya jadi min
BY. Gitu ya. Min B kali berapa supaya menjadi min BY? Min dikali apa supaya jadi min? Kali apa? Kali positif ya nah ya. Kali positif sama kayak ini kali positif. B-nya sudah ada. B-nya sudah ada. Ya. Y-nya belum ada. Berarti sini Y-nya belum ada. Ya sudah. Berarti di sini Y-nya adalah Y positif ya. Y positif. Awas jangan salah itu. Y-nya di sini Y positif. Sehingga ini saya gabung ya, X plus Y-nya sama kan? Ini ya. X plus Y dalam kurung ini ya, A min B. A min B. Gitu ya, nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.